Ya, kembali lagi bersama saya. Cara menghidupkan Kulturit. Kondisi sekarang mati total karena sudah selesai pengerjaan, terkendala barang belum masuk, dan juga pemakaian daya listrik yang banyak, dengan memutuskan Kulturit sementara dimatikan. Untuk cara menghidupkan Kulturit ini dari awal akan coba kita pandu. Oke, yang pertama kali kita datang ke panel listrik. MCB ada di dalam panel bagi ya. Panel bagi ada untuk genset, peralihan ke PLN, MCB utama, misbar, dan MCB breaker untuk masing-masing Kulturit. Nah, untuk yang tadi Kulturit Campina, kita pakai breaker yang paling kiri setelah MCB utama. Jadi kita naikkan. Kondisi sudah on. Jangan lupa pintu ditutup kembali. Oke, selanjutnya kita di ruang mesin. Oke, kita lanjut untuk menyalakan Kulturit Campina Timika. Yang pertama kali adalah kita naikkan MCB utama, power incoming. Maka di sini ada lampu 3 di atas yang sekarang posisi mati. Apabila kita naikkan, dia akan menyala. Begitu pula dengan pas lock, pas kontrol. Dia ada keterangan ini tegangan T, tegangan R, tegangan S, dan tegangan T. Pas lock ini di set voltase terendah adalah 355 dan voltase tertinggi adalah 410. Kalau ada voltase lebih ataupun rendah, dia akan ngelok, ngunci, dia timbul alarm. Sebaliknya juga apabila terjadi fase yang terbalik karena perbaikan jaringan, dia akan ngelok juga, timbul alarm. Oke, sekarang di lampu indikator dan tombol-tombol, langkah pertama adalah kita pilih sistem, mau auto atau manual. Biasanya kita kita pakai yang sistem auto. Setelah auto nyala, maka inilah yang akan bekerja, ngontrol semua. Kalau berpindah ke sistem manual, maka kontrol akan dijalankan oleh serangkaian alat-alat manual ini. Di sini juga ada HP, high pressure, dan LP, low pressure, untuk mengetahui berapa tekanan apabila mesin menyala, berapa tekanan low press-nya, berapa tekanan high press-nya. Oke, setelah ini sistem auto, ini akan timbul nolling. Kita tunggu beberapa menit. Alangkah baiknya kita tunggu sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Karena saat sistem ini dioperasikan, maka sebagian kelistrikan di oli, ini adalah pompa oli,
Dan ini yang terpenting adalah CC heater. Ini akan menghangatkan oli di dalam kompresor yang sudah lama dia mati. Mati dalam artian mesinnya tidak beroperasi. Ini untuk pireknya, kemungkinan akan timbul semacam ini. Suctionnya akan terlihat di sini. Condensing juga. Condensing itu adalah suction itu LP, hampir sama dengan yang tadi. Condensing adalah HP. Ada simbol segitiga dan kipas. Kipas adalah fan kondensor, segitiga adalah kompresor. Oke. Setelah 10 sampai 15 menit dengan waktu yang tadi kita sebutkan di awal, kita mencoba untuk membuka panel yang di sebelah sini. Panel evap Timica. Cara membuka adalah dikunci, diputer. Setelah diputer kita tekan sedikit. Diputer, tekan, maka dia akan keluar dari samping. Nah, cara membuka adalah puter, tarik. Oke. Setelah diputar, MCB utama yang kita naikkan, power ini kita naikkan. Setelah power naik, kita bisa menghidupkan fan freezer room 1, fan freezer room 2. Terdengar suara solenoid ya. Kemudian fan anteroom. Sama dengan panel yang di atas mesin, ini ada pass lock. Cara kerjanya pun sama. Dia mengukur berapa voltase yang masuk. Setelah semua di posisi on, maka kipas yang di dalam, istilahnya evaporator, dia sudah menyala. Nah, selanjutnya mungkin ini penjelasan sedikit untuk orang awam ya. Kalau untuk teknisi mungkin perlu saat menyalakan kompresor perlu ampere, kita ukur voltasenya berapa, kita lihat tekanannya berapa. Mungkin kalau untuk orang awam, pertama kali kita adalah nyalain fan kondensor pertama kali, jangan sampai ketinggalan. Fan kondensor kita nyalain di posisi on. Langkah berikutnya adalah kompresor 1, kita mencoba untuk on ya. Setelah fan kondensor nyala, kompresor on. Ini karena delay, jadi dia mungkin nunggu beberapa menit untuk nyala. Nanti kalau sudah nyala kan lampu hijau menyala. Kalau sudah nyala, kemungkinan kita diamin satu mesin kondisi tombol seperti ini selama kurang lebih setengah jam. Nah, ini sudah menyala. Kita beri waktu setengah jam sambil kita pantau terus untuk terutama high press-nya. Jangan sampai high press terlalu tinggi karena bisa berakibat lampu indikator ini akan menyala.
dan terjadi kompresor off, tidak mau running. Sambil kita melihat juga faktor yang utama adalah saat running tegangan. Jangan sampai tegangan drop, kita paksa untuk running terus karena sangat berbahaya untuk mesinnya, terutama gulungannya. Sambil sesekali kita bisa melihat temperatur yang di sini, evap pressure room 1 dan evap pressure room 2. Kalau untuk yang anteroom sudah otomatis dia akan menyala. Cuman ada lampu indikator, nanti akan dijelasin sedikit di atas mungkin ya. Selanjutnya kurang lebih kalau sudah setengah jam kompresor 1 nyala, terus tekanan sudah mulai turun sedikit-sedikit, low pressnya mulai turun, high pressnya mulai turun, tegangan masih mencukupi. Karena yang bahaya ini adalah tegangan, untuk khususnya di daerah Timika, Papua. Tegangan kadang-kadang dia drop dengan drastis. Ini pokok utama ini untuk mengukur. Mungkin kalau ada teknisi khusus pendingin, teknisi bidang pendingin, dia akan mencoba menghitung melalui tang ampere. Kalau ini penjelasan secara awam. Nah, untuk langkah berikutnya setelah kurang lebih 30 menit kita mencoba menyalakan kompresor 2. Ini kompresor 2 juga sama, kurang lebih ditunggu selama 30 menit. Jadi istilahnya kompresor 1 30 menit, kompresor 2 30 menit, dan kompresor 3 nanti 30 menit juga. Jadi di jam 1 jam lah. Kalau ini dari 0 jam, ini dari setengah jam berikutnya, dan ini di 1 jam setelah kompresor 1. Jadi kompresor 3 menyala 1 jam setelah kompresor 1, maaf. Nih contoh kalau kompresor 2 sudah running ya, lampu hijau dia menyala. Oke, setelah 2 kompresor nyala, sambil dipantau terus untuk tekanan tingginya, high press. Kalau terjadi lampu indikator trip antara kompresor 1, HP trip 1, HP trip 2 atau HP trip 3, solusi adalah mesin di off kan, lalu kita reset di tombol hijau. Tombol hijau sesuai dengan kompresor berapa yang dia mengalami trip, atau lampu merah mana yang dia trip. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam dari kompresor 1 tadi menyala, akhirnya kita menyalakan yang kompresor terakhir nomor 3. Ini juga butuh waktu karena dia ada timer delay. Oke, jangan lupa selalu kita memantau temperatur suhu antara freezer room 1, freezer room 2, ataupun evap anteroom. Kita selalu pantau terus. Oke, kompresor 1, 2, dan 3 sudah menyala semua dengan sistem dia auto. Kompresor 1, kompresor 2, kompresor 3, dan fan kondensor. Cara melihat apabila layarnya kelihatan buram adalah pencet aja anak panah, dia akan menyala. Nah, ada lagi mungkin saat running karena tekanan tinggi juga bisa jadi bukan
high press yang nyala lampunya, melainkan kompresor trip 1, 2, ataupun 3. Caranya adalah kita buka pintu panel, tarik. Nah, kalau terjadi trip, semisal di kompresor 1, maka dia akan trip di sinilah, tombol ini. Tombol ini harusnya ini di kondisi 1. Nah, semisal ini trip, kita offin dulu dari depan, kita putar off. Setelah off, baru kita naikin ke 1 lagi. Ini ada keterangannya, ada cowakan sedikit lubang, dia menunjuk ke angka 0, harusnya di angka, nah seperti inilah harusnya secara normal. Itu kalau terjadi kompresor trip. Dan ini pun akan timbul ya, nongol. Kalau trip yang oranye ini akan keluar dia. Kita tekan lagi ke dalam. Nah, yang perlu diingat adalah fan kondensor. Ini harusnya tadi setelah fan kondensor di onin, kita ngecek fan kondensor, putaran fan kondensor. Apabila ada penyambungan di kabel genset ataupun PLN yang terbalik, maka fan kondensor juga akan terbalik putarannya. Arah angin dia akan masuk nabrak dinding. Harusnya arah angin dia akan ke depan ya. Nah, untuk Eva freezer room 1, dia akan mengalami defrost itu jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore, dan berikutnya jam 12 malam. Kalau untuk freezer room 2, dia akan mengalami defrost jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 7 malam, dan jam 1 malam dini hari. Tombol saklar. Oh iya, jangan lupa di sini ada keterangan pintu. Harapannya pintu selalu tertutup agar pendinginan bisa maksimal dan bisa menghemat listrik. Itu adalah makanya ditulis di sini agar hemat listrik. Harap pintu ditutup kembali. Tuh. Terus yang kedua, karena lantainya di dalam dari bordes, ini sudah terlihat bersih, makanya dikasih gunakan sepatu boot atau sepatu khusus yang untuk hanya masuk ke ruangan full storage. Kalau ini kenapa dilarang? Karena ini biasanya dipakai di luaran, bisa membawa kotoran untuk masuk. Sedangkan di dalam itu bordes yang terbuat dari bahan aluminium. Kalau sampai kotor akan lebih susah untuk membersihkan. Di sini ada corak-coraknya. Jadi untuk menjaganya kebersihan di dalam, karena ini juga dibuat untuk menyimpan bahan makanan, barang makanan, langkah baiknya dijaga kebersihannya. Mungkin sekian. Dan ada tambahan sedikit, saat terjadi mati lampu di dalam anteroom ya, itu hanya pintu freezer room lah yang bisa membantu kita keluar, karena dia akan menimbulkan cahaya. Misal seperti ini kan mati, maka